Selamat sore dulur ngopi. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali di Ngobrol Pintar di Desa Kendal Bulor. Pada sore hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Wakapolsek. Oh begitu, Wakapolsek Kecamatan Boyolali, betul Bapak? Oke. Mungkin Bapak banyak masyarakat yang masih belum kenal lebih dekat dengan panjenengan, bisa memperkenalkan diri dulu untuk masyarakat? Ya. Halo, saya manggil Mbaknya apa ya? Saya Devi Bapak. Mbak Devi, Iya oke, betul. ya, Mbak Devi. Oke, saya perkenalkan lebih dahulu, mungkin banyak masyarakat yang belum kenal. Karena saya dinas di Boyolali ini kurang lebih masih 6 bulan. Mulai Januari saya dinas ini. Untuk lengkap saya Purwo Harsito, Iya. SE, pangkat Ibda. Untuk mulai tugas saya semulai tahun 1994. Oke. Memang dulu tugas pertama kali saya di luar Jawa, pindah ke sini sekitar tahun 2001. Oh begitu. Kalau saya asli, istilahnya orang Jawa bilang cah kene, Oh. asli Tulungagung. Asli Tulungagung Ya. ya. Iya iya. Berarti sampun kenal dengan masyarakat Tulungagung dan otomatis budayanya. budayanya. Oke. Tuh, untuk keluarga, Iya. saya punya istri, sudah beristri, Iya. anak 2, sekarang kelas 2 SMA, Oke. semuanya. Oh, Karena kelas 2 kembar. SMA. Oh, dua-duanya di kelas 2 Iya, SMA ya, kelas Bapak? SMA, ya. Oh, begitu. Untuk tempat tinggal saya di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedubaru. Oh, tempat tinggalnya di Desa Ringin Betul, Pitu, betul, nih. betul. Oke. Untuk ini Bapak, kita masyarakat banyak sekali yang ingin bertanya sebenarnya lebih dekat dengan bapak-bapak polisi dan ibu-ibu polwan. gitu. Iya, karena sebagian besar masyarakat mungkin banyak yang ingin bertanya, tapi kadang takut, Bapak, terkait dengan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Nah, ini yang ditanyakan masyarakat gini, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat tentang keamanan di masyarakat ini yang banyak sekali menjadi momok besar bagi masyarakat itu apa saat ini, Bapak? Ya, untuk saat ini saya lihat untuk atensi di kepolisian, Kamtibmas, ketertiban masyarakat itu tentang perguruan pencaksilat. Silat. Jadi atensi bahkan sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan terjadi keributan, tawuran yang tadinya pelaksanaan kegiatan yang baik-baik saja, terus ini yang membuat keributan sebenarnya sepele. Yang konvoi itu Mbak ya. Oh, konvoi pas konvoi. pulang-pulangnya itu jalan bersama-sama konvoi. Nah, disitulah kadang-kadang ada perselisihan dengan kelompok perguruan yang lain. Jadi langkah lebih baiknya untuk kegiatan-kegiatan ini tidak usah dilaksanakan konvoi. Mungkin kalau pencaksilatnya sendiri menurut saya positif sih untuk kegiatan ngoten masyarakat. nggih. Ya. Karena saat ini kita untuk sebenarnya pencaksilat kan untuk bela diri, Pak ya. Iya, Bela betul, diri, betul, betul. kesenian sebenarnya. Iya, iya. Tapi anak-anak ini menyalah artikan untuk kelompok-kelompokan akhirnya. Betul. Itu nggih, salah persepsi mungkin ya untuk anak-anaknya. Usia rentan Bapak yang biasanya ikut konvoi, kemudian ikut perguruan, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan emosi itu biasanya rentan umurnya berapa, Bapak? Itu rata-rata masih ke SMP, SMA itu masih rentan. Oh, begitu. Anak-anak ini. Nggih. Gitu. Jadi orang tua seharusnya ini bisa memperhatikan anak-anaknya. Karena orang tua di sini memang tugasnya memang harus selalu mengingatkan dan mengingatkan anak-anak. Hanya kalau anak-anak ini tugasnya memang lupa. Alasannya, lupa. Betul. Orang tua tugasnya mengingatkan. Iya, saling membutuhkan Iya. berarti Bapak ya. Nggih. Terus ini Bapak, kalau misalkan nggih terjadi keributan, himbauannya sebagai orang tua selain mengingatkan, apakah ada batasan waktu ketika keluar malam ataupun mengikuti kegiatan itu dihimbau untuk segera kembali ke rumah seperti itu, Pak? Iya, untuk batasan waktu sebenarnya menurut saya itu jam 10 malam itu kita harus anak-anak kita sudah harus pulang. Paling tidak kita harus tahu Iya. posisinya di mana, kegiatannya apa. Kalau tidak itu sebagai rasa sayang kita terhadap anak-anak. Kita harus tahu posisinya anak. Karena jam 10 malam itu ke atas itu sudah mulai rentan. Oh, Kegiatannya apa di luar sana kita harus tahu.
Kalau memang belajar kelompok, kalau menurut saya jam 10 itu harus sudah selesai, harus sudah pulang. Jangan sampai alasan belajar kelompok dan lain sebagainya ini digunakan untuk kegiatan lain. Iya. Berarti sistem controlling itu sangat penting ya Sangat Bapak penting sebagai orang sekali tua. sebagai orang tua. Iya. Kalau di sekolah itu kan ya tidak semaksimal sama keluarga sendiri dari orang tua sendiri menurut saya. Yang paling penting tetap dari keluarga dari orang tuanya sendiri. Oh, nggih. Berarti gini Bapak nggih. Kalau kita boleh tahu Bapak, apakah terjadi perkelahian antar kelompok itu biasanya dilaksanakan pada malam hari atau siang hari Bapak? Kalau waktu tidak tentu ya, bisa Iya. pernah jadian siang hari, pernah Seperti itu. malam hari malah yang paling sering gitu. Iya. Tapi tindakan kita selama ini ya kita kalau ada sudah terjadi konvoy, kita ya berusaha kita ikuti, kita kawal dari belakang. Jangan sampai kalau kita tidak ikuti nanti terjadi perkelahian di jalan. Siap. Sebenarnya tidak boleh melaksanakan konvoy. Tapi Iya. kalau sudah terlanjur dia mereka jalan sama-sama itu, kita kalau bubarkan malah nanti repot. Malah ngomong gitu berarti. Ya, ngomong aja, arahnya kemana. Iya, betul sekali. Sampai ke tempatnya masing-masing. Gitu. Oh, ngoten. Jadi malah Bapak polisinya yang kebanyakan mengalah malah digiring, Iya, dimong maunya kemana, ngoten tujuannya nggih. kemana kita ikuti, yang menghindari kejadian di jalan. Mungkin Iya. itu yang bikin masalah sebenarnya atribut kaos yang ada gambarnya, ada simbol-simbolnya begitu itu ketemu ya. konvoy, ketemu Antar kelompok lain iya. yang lebih sedikit misalnya, Nggih. itu biasanya malah itu sasarannya seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti memang harus waspada ya sebagai orang tua saat ini. Iya. Terus ini Bapak, yang selain tentang perguruan pencaksilat, ada banyak yang ditanyakan dari masyarakat itu terkait pencurian. Pencurian yang kita alami di masyarakat itu tidak hanya terkait curanmor saja, tapi ada hal kecil yang biasanya sangat merugikan masyarakat. Contohnya ini pencurian mulai dari hewan ternak misalkan Bapak. Ada sebagian desa itu yang mengalami punya usaha ikan hias, kemudian terjadi pencurian. Nah, ini masyarakatnya bingung mau lapornya kemana, terus prosedurnya gimana, ngoten loh. Oh iya. Yang ada kita hanya diam, wis meneng baik, tapi kita dirugikan banyak, ngoten. Gimana Bapak imbauannya untuk masyarakat yang ngalamin seperti ini, ngoten? Ya memang pencurian ini sebenarnya kan harus dilaporkan, jangan dibiarkan saja, karena pelaku-pelaku kejahatan itu harus mendapat tindakan yang sesuai hukum, tindakan hukum. Kalau tidak ada laporan, polisi otomatis tidak akan tahu dan tidak akan memproses. Jadi tolong masyarakat umumnya semuanya, kalau apabila mengalami korban pencurian seperti yang Mbak katakan tadi, curanmor atau pencurian hewan, silakan melaporkan ke polsek terdekat, kantor polisi terdekat. Itu akan ditindaklanjuti dan kalau bisa untuk TKP itu jangan dirubah dulu, kita sebelum kita datang, jangan merusak TKP dulu, seperti gitu. itu. Terus ini Bapak, yang banyak ditemui di masyarakat di desa itu biasanya kan ada Bapak Babin. Nah, ini Pak Babin itu sebenarnya tugasnya kok sering hadir di desa-desa, apalagi pada waktu musyawarah desa. Itu tugasnya sebenarnya apa sih Pak di tengah masyarakat desa? Babin itu kan BKTM, Babin Bayangkara Pembina Keamanan Masyarakat, Babin Kamtibmas, singkatannya. Bukan pintar, Bayangkara Pembina Keamanan Masyarakat. Jadi mereka memang harus melekat di desa tersebut. Apapun kegiatan di desa harus tahu dan tujuannya membina keamanan. Suatu contoh mungkin ada pos kampling yang di desa yang pos kamplingnya tidak jalan. Pos kamplingnya harus memberi pengertian tentang fungsi atau kegunaan pos kampling tersebut. Gitu. Kalau Kendal Buler, saya akui pos kamplingnya sudah oke. Nah, berapa kali beberapa kali dapat juara, bahkan dilombakan tingkat provinsi, Polda juga dapat juara. Amin. Atas binaannya juga Bapak. Bapak terkait dengan hajatan Bapak ini yang perlu kami tanyakan. Banyak sekali masyarakat mungkin yang tidak punya halaman rumah, kemudian rumahnya di pinggir jalan raya,
itu membuat apa ya, sebatas terop gitu, tenda pernikahan itu di tengah jalan Bapak. Apakah ada himbauan sehingga masyarakat yang mungkin ingin menggunakan jalan ditutup, kemudian digunakan untuk hajatan itu, bagaimana prosedural untuk melapor ke polseknya Bapak? Oke, ya. Tentang hajatan yang di jalan itu memang ada aturannya, diperbolehkan, tapi ada aturannya. Jadi untuk masyarakat yang ingin menggunakan jalan itu silahkan mengajukan izin. Izin tersebut apabila itu jalan nasional, izinnya ke Satlantas Polres Tulungagung ya. Kalau jalannya jalan kecamatan atau desa, itu izinnya cukup di kantor polsek terdekat. Misalnya wilayah Boyolangu ya di polsek Boyolangu saja. Jangan sampai tidak mengantongi izin. Terus di sana nanti akan diterangkan, misalnya jalan itu tidak boleh seluruhnya dipakai hajatan. Minimal separuh jalan aja, jangan separuh badan jalan. Jangan semua. Kalau jalan nasional biasanya tidak boleh pakai badan jalan, malah cuma bahu jalannya saja. Yang pinggir Bapak yang pinggirnya itu di luar aspannya gitu. itu ya, pinggir itu. Biasanya badan jalan, bahu jalan. Kalau di jalan desa itu boleh pakai bahu jalan tapi separuh. Separuh di desa itu. Ya, selama ini saya lihat tidak pernah masyarakat itu mengajukan izin sehingga tidak tahu, langsung tiba-tiba tutup total. Itu. Apalagi kalau musim hajatan kan bersamaan biasanya. Iya betul. Masyarakat bingung Bapak, ini mau lewat mana? Waktu kerja tutup, lewat sana tutup lagi. Ini bersamaan memang kalau hajatan itu. Karena ya, adat di Jawa ini kan saya tahu sendiri, saya sendiri asli orang Jawa kan, tanya ke orang pintar misalnya, ini bagusnya hari apa? Jadinya sama bareng gitu. Dongkennya bodoh. Betul sekali Bapak. Berarti harus ada izin ke polsek sehingga polsek nanti bisa memberikan saran himbauan pemasangan. Dan waktunya juga tidak boleh lama-lama. Kadang-kadang kan sudah hajatannya misalnya tanggal 5 itu tanggal 1, tanggal 2 sudah dibangun. Nanti selesai tidak dibongkar-bongkar. Itu kekasihan masyarakat yang oleh. Iya, betul itu Bapak. Kemudian kalau selain ada hajatan pernikahan, kemudian diadakan juga ada hiburan, contohnya misalkan jaranan, atau wayang kulit. Apakah itu wajib ke minta surat izin ataupun lapor ke polsek, Bapak? Iya betul. kalau melaksanakan keramaian atau hajatan seperti itu memang harus izin dulu ke polsek terdekat. Kalau mungkin menghadirkan massa yang banyak, nanti akan diarahkan izinnya ke Polres. Kalau masanya masih di atas 300 atau gitu aja masih cukup di polsek saja. Bahkan pengajian aja itu walaupun cuma mungkin sekitar lingkungan situ aja, kalau menghadirkan massa gitu juga harus izin dulu, pemberitahuan lah paling enggak. Pemberitahuan bahwa ini akan dilaksanakan kegiatan. Itu karena di desa itu kan sudah memang tadi yang ditanyakan ada Babin Kaptipmas, mereka sudah Kaptipmas dia turun, bisa memantau kegiatan tersebut. Gitu. Mungkin kalau membutuhkan keamanan, kita juga bisa mendorong dari anggota polsek untuk membantu keamanan di tempat tersebut. Seperti itu. Itu memang tugas kita untuk sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Iya, mungkin masyarakat nanti biar lebih dekat dengan Pak Babinnya masing-masing, biar lebih tahu bagaimana dan tidak takut ketika mengurus perizinan, Baik Bapak, sebelum ngobrol pintar pada sore hari ini kita tutup, mungkin ada himbauan kepada seluruh masyarakat sehingga ketika meminta bantuan atau bahkan melapor suatu kejadian kriminal tidak takut ke Polsek Boyolangu. Silakan Bapak. Iya, terima kasih waktunya. Mbak, ya, jadi untuk pesan saya, apabila mendapatkan musibah atau menjadi korban kejahatan, jangan segan-segan untuk melaporkan ke polsek terdekat. Misalnya wilayah ini Boyolangu, silahkan datang ke polsek Boyolangu. Laporannya akan segera ditindaklanjuti. Dan pesan kami untuk orang tua agar selalu mengingatkan anak-anaknya, karena di luar sana kita tidak tahu kejadian apa. Minimal kita harus selalu mengingatkan. Itu memang tugas orang tua untuk mengingatkan. Anak-anak memang banyak lupanya. Jangan sampai gara-gara kita tidak mengingatkan, anak-anak lupa, masa depannya suram. Itu aja yang minimal jam 10, misalnya jam 10 waktunya pulang, silahkan disuruh pulang.
harus ditanyakan posisinya di mana, kegiatan apa, harus diketahui. Itu menurut saya. Itu aja dari kami, pesan kami selalu jaga Kamtibmas di wilayah masing-masing karena keamanan adalah milik kita bersama. Terima kasih. Oke, baik Dulur Ngopi, terima kasih sekali Bapak Wakapolsek pada sore hari ini. Pak Purwo sudah hadir di ngopinya Desa Kendal Bulur. Semoga yang Bapak sampaikan pada masyarakat sore hari ini bermanfaat sehingga masyarakat punya keberanian dan bisa lebih dekat lagi dengan pihak kepolisian. Yeah. Baik, Dulur Ngopi, saya akhiri ngobrol pintar kita di Desa Kendal Bulur pada sore hari ini. Sampai ketemu lain waktu dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan jaga kesehatan, jaga keamanan,